wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hidayat dari kelas 12 TKR 1. Saya akan menjelaskan bagaimana prosedur dalam melakukan quick service untuk mobil Honda Brio. Yang pertama, alat-alat yang dibutuhkan meliputi 1. Fender cover, itu termasuk juga seat cover, steering cover, dan juga stick cover. Kedua, majun atau kain lap. Ketiga, multimeter. Keempat, impact. Kelima, kunci shock 19. Keenam, jangka sorong. Ketujuh, kunci pas ukuran 12. Yang kedelapan yaitu amplas dan juga grease. Yang kesembilan, penggunaan brake cleaner. Selanjutnya untuk persiapan meliputi 1. Persiapan baju yaitu wear pack. Yang kedua, sepatu yang digunakan yaitu sepatu safety. Ketiga, sarung tangan apabila itu diperlukan. Yang keempat yaitu car lift itu sendiri. Dari pemeriksaan kerja car lift, pastikan bahwa car lift tidak ada masalah. Yang kelima yaitu karet sebagai bantalan di car lift. Selanjutnya mengenai tata cara dalam melakukan quick service. Pada posisi awal yaitu mobil di bawah, untuk teknisi A masuk di dalam kabin, memeriksa lampu-lampu indikator di dashboard. Dipastikan bahwa semua lampu indikator dashboard bekerja secara normal. Yang kedua, memeriksa wiper dan washer. Itu meliputi 1. Gerakan wiper. Yang kedua adalah arah dan banyaknya semprotan air pada washer. Yang ketiga, klakson. Yang diperiksa yaitu operasi dan suara dari klakson. Yang keempat, operasi sistem elektrik meliputi power window, power door lock, power mirror, canceller lampu sen, AC, lampu interior, sunroof, dan power sliding door. Yang kelima yaitu pemeriksaan booster rem, meliputi pemeriksaan kebocoran pada booster rem, pemeriksaan gerak bebas pada pedal rem, dan ketinggian pada pedal rem. Yang keenam yaitu pemeriksaan roda kemudi. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu memeriksa putaran dan gerak bebas dari roda kemudi itu sendiri. Yang kedelapan, pemeriksaan filter AC. Pastikan bahwa filter AC pada kondisi yang bersih, dan apabila kotor perlu pembersihan ataupun penggantian. Yang kesembilan yaitu pemeriksaan seat belt. Itu di semua titik seat belt. Untuk teknisi B berada di ruang mesin dan memeriksa pertama yaitu memberi isyarat kepada teknisi B untuk menyalakan lampu seperti lampu depan, lampu bagian belakang, lampu sen, dan juga lampu bahaya. Yang kedua yaitu memeriksa wiper. Dalam pemeriksaan ini memeriksa karet wiper, pastikan tidak ada keretakan ataupun karet wiper yang sobek. Yang ketiga, kondisi dan level semua cairan. Itu meliputi 1. Oli power steering, oli minyak rem, radiator coolant, air wiper, oli mesin, dan juga oli transmisi. Apabila ada yang kurang seperti radiator coolant, perlu ditambahkan air radiator ataupun dapat menggunakan air biasa juga tidak apa-apa. Yang keempat adalah pemeriksaan brake belt. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu memeriksa keretakan, kekencangan, dan juga pemasangan dari brake belt itu sendiri, apakah itu keluar dari jalur ataupun tidak. Yang kelima adalah pemeriksaan baterai atau aki. Pastikan tidak ada karat pada pul baterai ataupun terminal baterai. Periksa kekencangan dari terminal positif dan juga terminal negatif. Indikator cairan, dan juga pastikan bahwa tidak ada masalah pada kotak baterai, seperti kotak baterai yang menggembung atau terjadi keretakan pada kotak baterai. Yang keenam, kebocoran oli atau coolant. Yang dimaksud kebocoran oli dan coolant ini
Diperiksa pada cover cylinder head, master cylinder ram, pompa power steering, dan juga radiator. Yang ketujuh adalah pemeriksaan filter udara. Apabila filter dirasa sangat kotor, maka perlu adanya penggantian filter. Yang kedelapan adalah periksa bodi kendaraan, baik itu sisi depan, samping, belakang. Pastikan bahwa bodi kendaraan pada keadaan yang normal. Untuk posisi mobil di tengah, yang dilakukan oleh teknisi A yaitu memeriksa roda atau memeriksa sistem rem belakang, kanan, dan juga kiri. Yang pertama, periksa ban, apakah ban itu robek, retak, keausan yang tidak merata, atau bulging. Yang kedua, pemeriksaan bearing roda dan juga pemeriksaan rem, apakah itu macet atau tidak. Yang kedua, brake shoe. Periksa kondisi brake shoe, apakah itu retak, aus, atau aus tidak merata. Bersihkan apabila perlu, beri grease, dan mengukur ketebalan kampas rem. Yang ketiga yaitu periksa kondisi disk atau drum brake dari retak atau aus tidak merata, dan juga bersihkan drum brake menggunakan brake cleaner. Yang keempat yaitu pemeriksaan selang atau pipa-pipa rem dari kemungkinan robek, retak, ataupun penyok, dan kekencangan baut selang rem. Yang kelima, pemeriksaan bushing dan arm suspension. Yang diperiksa yaitu apakah bushing atau air suspension retak ataupun rusak, apabila perlu penggantian. 6. Pemeriksaan shock absorber, yaitu pemeriksaan kebocoran oli atau kerusakan lainnya. Yang ketujuh, pemeriksaan gerakan, retakan, dan kebocoran grease pada join knuckle dan join stabilizer. Dalam setiap melakukan quick service, maka perlu melakukan silang ban. Untuk posisi mobil di tengah, yang dilakukan teknisi B, yaitu memeriksa roda bagian depan kanan dan juga depan kiri, yaitu meliputi 1. Pemeriksaan ban, seperti apakah ada keretakan, robek, atau aus yang tidak merata, dan juga bulging. Yang kedua, pemeriksaan bearing roda. Yang ketiga adalah pemeriksaan rem, apakah itu macet atau tidak. Yang kedua, pemeriksaan brake pad dari keretakan ataupun aus yang tidak merata pada brake pad. Apabila bersihkan brake pad menggunakan amplas dan juga brake cleaner. Beri grease pada bantalan dan juga mengukur ketebalan pad. Apabila sudah tidak sesuai standar, maka perlu penggantian brake pad. Yang ketiga, pemeriksaan disk dari kemungkinan retak atau aus yang tidak merata, dan juga baut kaliper. Dalam setiap melakukan pembongkaran, perlu untuk menorsi baut pada kaliper. Torsi yang diperlukan yaitu 2,3 kg fos cm. 2 kg fos meter. Dan beri pelumas pada baut kaliper dan juga pin. Yang keempat adalah pemeriksaan selang dan juga pipa rem dari kemungkinan robek, retak, ataupun penyok, dan kekencangan baut atau selang rem. Yang kelima, pemeriksaan bushing dan arm suspension dari kemungkinan retak dan juga rusak. Yang keenam, pemeriksaan shock absorber, yaitu pemeriksaan kebocoran pada oli, dan pemeriksaan join knuckle, join stabilizer, dan join tirut. Untuk posisi mobil di atas awal, yang dilakukan oleh teknisi A yaitu memeriksa stabilizer dari gerakan atau kerusakan. 2. Kekencangan baut bagian bawah, seperti baut kaliper, baut suspension, dan baut arm atau mounting. Yang ketiga, karet grip shaft atau kopel. Periksa bahwa tidak terjadi keretakan ataupun karet yang bocor. Yang keempat, karet steering gearbox. Periksa bahwa juga tidak ada keretakan dan juga oli yang bocor. Yang kelima, pemeriksaan pipa exhaust, meliputi mounting,
itu retak atau rusak. Apabila ada yang retak atau rusak, maka perlu penggantian pada mounting. Yang kedua, kencangan baut-baut ataupun bunyi dalam knalpot. Yang keenam adalah pemeriksaan saluran bahan bakar dan saluran rem dari kemungkinan kebocoran ataupun rusak. Untuk teknisi B, pada saat mobil di atas awal, yang dilakukan adalah pembuangan oli mesin apabila itu perlu penggantian oli mesin, pembuangan oli transmisi apabila perlu penggantian pada oli transmisi, dan juga penggantian air radiator apabila itu diperlukan. Yang kedua, penggantian atau pengisian oli filter itu sekaligus untuk memberi torsi pada oil filter. Torsi yang diperlukan adalah 1,2 kg/meter. Penggantian washer drain mesin itu juga perlu penorsian. Torsi yang diperlukan yaitu 4 kg/meter. Washer drain transmisi itu juga perlu penorsian. Dan juga pemeriksaan kebocoran dari oli mesin, oli transmisi, oil power steering, dan juga air radiator. Selanjutnya, mobil diposisikan di bawah. Yang dilakukan oleh teknisi A yaitu torsi semua roda. Torsi yang diperlukan yaitu 11 kg/meter. Pembuangan air radiator pada tabung cadangan, pengisian air radiator, dan juga mengukur tekanan ban, yaitu tekanan ban pada bagian belakang dan juga pada bagian belakang. Untuk teknisi B, yang dilakukan adalah mengisi oli mesin dan juga mengisi oli transmisi apabila itu diperlukan sesuai spesifikasi. Yang kedua, memeriksa baterai atau aki dari ban atau pengisian menggunakan multimeter. Yang ketiga, mengukur tekanan ban, yaitu tekanan ban pada bagian depan, dan fan radiator atau kondensor. Itu perlu pemeriksaan apakah bekerja dengan normal ataupun tidak. Untuk posisi mobil di atas akhir, yang diperlukan adalah bagi teknisi A memeriksa exhaust, yaitu dari kebocoran pipa A, pipa B, dan juga knalpot. Untuk teknisi B, yang dilakukan memeriksa kebocoran dari drain oli transmisi ataupun drain oli mesin dan oli mesin, dan juga oli filter. Untuk mobil di bawah akhir, yang dilakukan pada teknisi A yaitu pemeriksaan pada pintu, yaitu bagian depan kanan dan belakang kanan. Untuk teknisi B, memeriksa level cairan oli mesin dan juga memeriksa pintu bagian depan kiri dan juga belakang kiri. Pada posisi mobil di atas atau terakhir, itu dikerjakan oleh teknisi B memeriksa level fluida transmisi. Apabila itu kurang, maka perlu penambahan pada fluida transmisi. Itulah tata cara dalam melakukan quick service untuk mobil Honda Brio. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.